biasanya Tommy ini ada di rumah nih maghrib nih kan, nggak ada dia. Terus maghrib menjelang azan saya kan, Ustaz, tahulah orang tua kan pasti mengenal suara anaknya kan. Ketika saya azan Allahu Akbar, tahu dia, wah ini suara anakku ini kan. Terus kebetulan aku udah sholat maghrib tuh Ustaz, belum pulang anak masih paling zikir-zikir sambil menunggu isya kan. Ketika udah isya tuh azan lagi pula, ini sama suaranya. Udah isya pulang ke rumah, ditanyanya, kamu udah Islam ya kata. Kebetulan ayah belum pulang kan, ayah kan malam pulang. Dengan penuh keyakinan kan, iya Islam, udah Islam kan. Kenapa emangnya kan? Oh katanya, itulah kan. Dia lihat sebelum sebulan ini kan udah banyak perubahan Ustaz. Oh iya. Karena dia ketahui kan sudah sebulan lewat. Sudah perubahan baik ya. Wah, udah dahsyat itu kan. Perubahan udah dibilang kata udah 180 derajat Celcius Ustaz. Iya. Dia aneh kan. Perubahan yang pertama, yang dulunya suka minta uang, selalu maksa-maksa, nggak lagi. Malahan sekarang udah meri malahan, belum kerja kan rezeki Allah nggak tahu gitu Ustaz. Iya. Jadi tahu dari tetangga ya, kemudian terus tapi reaksi ibu biasanya nggak terlalu ini ya. Ibu biasanya lebih punya kasih sayang, biasanya dia nggak melarang ya, artinya. Kalau melarang sih, namanya setiap orang tua pasti melarang Ustaz. Cuma dia nggak bereaksi yang berlebihan, alhamdulillah ibu itu ya. Karena dia lihat kan, anakku nih kalau agama Islam nih baik katanya kan. Jadi menyebabkan malah dia berubah dari yang tadinya nakal menjadi baik, akhirnya merasakan manfaatnya. Terus kalau bapak sama begitu atau agak? Kalau bapak kan Ustaz, kebetulan kalau orang Batak nih Ustaz, agak ini kan apa namanya itu kuat kali ya akidah dengan agama nenek moyangnya itu. Dulu orang Batak kan keras. Ayah kan maaf Ustaz, suaranya agak keras ya kan. Jadi ketika itu subuh ayah tuh tahu Ustaz. Ketika saya mau sholat subuh Ustaz, pas saya keluar nggak tahu aja udah di depan pintu. Oh, gitu. Di ini ya, depan pintu. Mau kemana nak katanya kan. Spontan jawab nggak tahu, mungkin Allah kan, dari Allah langsung mungkin apa. Mau sholat subuh, saya jawab kan. Ketawa ya langsung katanya, bagus nak katanya. Aneh kan, pas udah berjalan ke masjid itu nggak habis pikir. Kenapa yang marah ya? Kan bapak mungkin, kenapa bapak nggak marah ya? Gila mungkin bapak ini mungkin ya. Kenapa nggak marah kan? Wah semakin ini kan, semakin bahagia itu. Yang mana yang dulu kan sholat di masjid terus, jadi sholat sunnahnya seperti duha, tahajud kan, jadi di rumah itu kan, karena ayah udah ini kan nggak marah. Terus saudara-saudara yang lain kan karena takut sama saya kan, saya yang preman yang di rumah Ustaz. Iya, jadi rupanya masalah ya, ada hikmahnya juga. Kepremanan itu menyebabkan agak sedikit disegani, jadi saudara-saudara nggak membuat masalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah ya, saya sendiri juga terharu sekali dan mendoakan, karena sungguh tidak semua orang yang bisa mendapatkan karunia seperti itu. Apalagi saya ingat kisah sahabat ya, Umar bin Khattab itu mungkin seperti ini, preman sekali. Kalau saya baca itu percis sekali itu. Kemudian sampai menjadi orang yang sebelum meninggal dijamin masuk surga. Karena perubahannya drastis. Wah, luar biasa. Itu nggak habis pikir ya. Apa yang ini itu kan, kalau boleh tahu Ustaz, Umar berkata kan ketika Umar sudah diberi hidayah Allah kan, barulah hidup Islam kan. Yang mana Rasulullah lalu tidak, yang mana dulu kan harus sembunyi-sembunyi. Sekarang ketika Umar ya terang-terangan. Iya, itulah salah satu kelebihan beliau. Karena apa? Karena memang apa tadi, kekuatannya, kemudian keterkenalannya, kemudian orang pada segan gitu. Jadi itulah salah satu kelebihan dia, insyaallah. Terus ini perjalanan kenapa itu kan? Ya, khalifah ada ini nggak ada? Kita kan masih banyak nih rekan-rekan Muslim lama nih yang remaja-remaja juga pada sholatnya asal-asalan, nggak jaga sholat, kemudian juga mungkin masih terlibat dengan berbagai macam kemaksiatan. Mungkin ada pesan buat mereka nggak? Dinasihatin tuh. Kalau pesan banyak sih. Dalam arti kan untuk pemuda yang seusia saya ataupun sudah dewasa atau anak-anak kecil yang selalu berbuat dosa atau meninggalkan sholat dalam hati kan, terus tidak patuh dengan orang tua, sudah beragama Islam tapi tidak melaksanakan perintah-perintah atau syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah. Jadi tidak berguna kenakalan itu, nggak ada artinya zaman sekarang. Paling kalau kita ngerokok yang sakit kita, yang minum, mabuk-mabuk apa gini-gini kan, apa nikmatnya Ustaz ya? Paling sakit kita kan, balik-baliknya kita semua kan. Udah tuh kita mau nggak ada rokok, mencuri nantinya kan, nggak ada minuman mencuri, akhir-akhirnya dari minuman narkoba, main perempuan, udah nanti akhir-akhirnya apa, sakit, meninggal, disiksa, nggak sholat pula, udah ya Allah, auzubillah min dzalik, nah itu kan.
udah disiksa itu. Jadi masalahnya gini loh, kalau sekedar itu nggak baik kan mereka juga tahu nggak baik. Tapi masalahnya untuk seperti Khalifah tadi dari kemudian pengetahuan ini kan baru tahu doang, tapi sampai berubah menjadi prinsip ini sulit kelihatannya tuh. Perlu apa? Perlu kira-kira gimana tuh biar mereka rata-rata kalau ditanya itu boleh nggak mabok, tahu nggak boleh gitu. Ini gimana, narkoba boleh nggak? Ya nggak boleh. Tapi tahu nggak boleh sampai menjauhi itu kira-kira gimana tuh bisa sampai supaya bisa betul-betul dari sekedar tahu kemudian menjadi menjauhi itu, atau mungkin perlu apa namanya nih, ada kejadian khusus kali ya. Mungkin ini saat Muhammad, kenapa mereka selalu nakal-nakal atau selalu berbuat demikian? Balik-baliknya kan namanya kan kesadaran diri masing-masing. Walaupun kita ngumpul, misalkan saya ngumpul sama orang-orang peminum, kalau saya memang nggak peminum ataupun memang nggak mau minum kan nggak akan bakal minum. Balik-baliknya kan memang kesadaran diri masing-masing. Paling ya untuk pemuda-pemuda itu belajar dari sekarang kan udah dewasa kan, apalagi udah usia 15 ke atas, sudah bisa berpikir bahwa yang ini tidak baik, yang ini baik, yang ini kalau dilakukan mendapat manfaat, yang ini dilakukan tidak mendapat manfaat. Kan udah bisa berpikir, untuk apa nakal-nakal minum ataukah main perempuan, merokok, nggak ada artinya itu kan. Paling kita sakit nanti. Kalau kita udah sakit, akhir-akhirnya menyesal, minta sama Allah berikan kesehatan. Waktu sehat lu nggak? Iya. Ya, saya juga berharap mudah-mudahan kisah ini menjadi diambil manfaatnya sama mereka-mereka yang masih bergelimang dengan dunia yang nggak bermanfaat ya. Semoga bahwa Masya Allah ada saudara kita Khalifah ya, dulu aslinya namanya Tommy ya, yang sekarang Tommy Maldini loh. Ya, Tommy Maldini. Maldini loh. Namanya keren ya, Tommy Maldini. Sekarang jadi Khalifah ya. Lebih keren lagi. Muhammad Khalifah. Kebetulan Ustaz, kenapa bisa milih nama Muhammad Khalifah ya? Ketika saya berislam dulu tuh saya lihat kan walaupun nggak diwajibkan ganti nama kan kalau berislam kan, tapi kan biar supaya udah agama baru harus ganti juga biar ini semuanya baru. Kesannya semua, baru lah betul-betul dari jadi kebetulan kan kalau kita balik-balik lagi supaya perjalanan kenapa minat agama Islam kan, pemirsa di rumah kan harus perlu tahu Ustaz. Iya. Jadi biar akidah kuat. Betul, kan iya. Yang mana diterangkan ya. Yang udah Islam murtad itu kan alangkah bodoh kali. Kenapa? Orang begitu banyak kita lihat di luar. Jangan lihat di Indonesianya, di luar orang-orang pintar yang masih Islam, profesor. Iya, betul ya. Begitu banyak kan masih Islam. Iya. Rata-rata kalau yang masuk Islam orang-orang yang berpikir. Ya, kalau yang dari udah Islam keluar tuh paling orang-orang yang ngomong yang Allah kurangi rezekinya kan. Dikasih satu kardus murtad ya. Iya kan? Iya. Coba bisa diceritakan supaya tadi yang mau diceritakan tadi biar kuat. Ya buat akidahnya kan. Dulu ketika saya itu memilih agama Islam itu banyak mendekati perbandingan agama Ustaz. Bukan seperti yang mulai lainnya ataukah yang kita lihat kan kisah-kisah mulai lainnya, mereka mendengarkan lantunan azan atau melihat orang-orang selalu ke masjid-masjid. Tapi kalau saya dulu banyak ke perbandingan agama Ustaz. Kenapa? Itu yang betul-betul ini kan lebih menonjol. Itu lebih mendasar. Ya. Jadi kalau di Kristen Ustaz, kalau kita bahas kitab Injilnya atau kan Bible ya, itu di Bible itu Ustaz, kenapa orang Kristen meyakini bahwa Yesus itu Tuhan? Satu, karena di Bible itu mempunyai ayat, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus kan. Berarti orang Kristen berpikir, oh berarti kalau aku mau ke surganya harus melalui Yesus. Itu salah itu, karena apa? Karena di ayat Bible itu, apalagi di kisah-kisah Matius, Markus, itu ayat-ayat Paulus semua. Sudah direkayasa, banyak sekali ayat-ayat yang kontradiksi Ustaz. Di perjanjian lama kita lihat kata Allah kan, akulah jalan kebenaran hidup kan. Wah ini hujan nih, kita sambil jalan aja yuk, sambil nepi aja yuk. Alhamdulillah hujan kan, banyak manfaatnya hujan ini Ustaz ya. Alhamdulillah. Ada lagi tempat sini ya, duduk sini aja mungkin ya. Iya tempat sini bagus, tempat Ustaz. Ini Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Iya, tapi sehat ya saya? Iya, alhamdulillah. Ya, masya Allah itu. Hujannya. Gimana Ustaz kalau kita hindar dari bincang-bincang tadi kan biar nggak serius ya? Biar kita ini gimana kabar? Oh iya. Ini anak istri gimana Ustaz kabarnya kan? Iya, alhamdulillah anak-anak pada sehat semua. Sehat ya. Kita
apa? Sudah mulai sekolah, alhamdulillah. Ya udah ya, alhamdulillah ya Ustaz ya. Jadi rencana mau nikah usia berapa nih? Oh, iya. Ya. Kasih. Padahal. Apa Ustaz? Ustaz? Jadi kita anaknya udah banyak nih. Khalifah mau rencana nikah usia berapa nih? Wah, kalau bilang-bilang masa pernikahan Ustaz, tergantung Allah aja. Kalau udah Allah kasih jodoh sekarang, ya udah jodoh sekarang gitu. ya kan Ustaz, walaupun usia. Karena apa kata Allah kan? Iya. Kalau kita dinikah itu kan kata Allah nikah lah kata Allah, biar mudah kan kata Allah. Dan nikah itu tidak terkait dengan umur sebenarnya. Iya, Jadi gini, orang yang nikah terlambat karena memang dia persiapannya terlambat, dan persiapan yang paling bagus misalnya mental. Kalau saya dulu sih 22 itu juga merasa terlambat karena targetnya 20, ternyata baru bisa 22 gitu. Serius kan? Iya. Kalau gitu besok menikah kan? Jangan Ustaz, karena masih banyak yang perlu Anda pikirkan kan. Belum lagi mikirkan ayah kan, kenapa ayah sekarang udah usia 62 Ustaz. Oh, Masya Allah. Usia yang udah dikatakan udah lanjut kan. Iya, iya. Dan kita masih walaupun agamanya lain tetap harus berbakti. Islam kan mengajarkan Iya, karena iyalah. bakti kepada orang tua, walaupun apapun keyakinannya orang tua, Islam mengajarkan kita harus tetap berbakti pada mereka keduanya. Kalau kata Rasul kan ridho Allah, ridho orang tua juga kan. Ridullah firdaul walidain. Jadi itu Allah itu pada keriduan orang tua. Jadi itu salah satu indahnya Islam ya. Coba Islam walaupun keyakinannya udah lain tidak memutuskan bakti, karena salah satunya itulah berarti memang betul-betul agama yang menenangkan ya, menenangkan. Iya. Coba kalau ada disuruh, ayo kalau orang tuanya kafir ya, jangan berbakti atau tinggalin, coba kan buat kita nggak tenang kan. Tapi Islam justru menyuruh walaupun orang tuanya tidak sama agamanya, dan kita muslim kita harus tetap berbakti pada mereka. Ya. Itulah kan yang mana berislam Iya. kan. Sekarang masih alhamdulillah ini ya, jadi juga menjadi tulang punggung, dalam arti membantu lah ya. Enggak lah, kalau tulang punggung dikatakan punggung enggak. Ya, tapi membantu ya. Ya. Dalam arti membantu kan ala kadarnya. Kalau kan apa? Ketika saya sudah menjadi beragama Islam, satu nama baik udah Betul. ya, terus banyak kenal-kenal dengan orang-orang. Kenapa? Ketika saya sholat Jumat Ustaz, kebetulan saya sholat Jumat dulu kata Rasul kan, carilah masjid yang besar kan. Jadi saya sholat di masjid-masjid yang besar awal datang. Jadi kebetulan juga waktu itu kan, kenapa nggak tahu rupanya di samping anak Ustaz ada ini Bapak Gubernur di kampung saya. Gubernur di Di Bengkulu. Di Bengkulu. Oh, Iya, jadi di sekolah mana Dek katanya. Oh gini Ustaz, sementara berhenti dulu. Kenapa berhenti? Saya mualaf. Saya bilang, saya cerita lah bincang kan. Karena apa? Ngelihat itu kan, oh mungkin dia tersentuh hatinya mungkin kan. Alhamdulillah juga saya bisa dipertemukan dengan beliau kan. Jadi beliau juga dapat membantu saya. Jadi apa namanya, kalau kita yang ada apa-apa hubungi aja. Dalam arti kan kita nggak boleh terlalu ini kan, karena tapi itu salah satu ini juga apa? Pedulian. Allah SWT mentakdirkan Iya. pertemuan yang juga tidak mudah juga kan kayak gitu. Iyalah. Subhanallah. tapi bisa bebas kan, aneh Ustaz. Iya. Mau sama dia, mau ke rumah dia kan nggak seperti yang biasanya. Kalau orang kan mau lapor-lapor, kalau kita seperti anak biasa. Masya Allah, Allah Itu iya. salah satu kemudahan ya. Jadi Allah membuka hidayah dan terus membuka kemudahan-kemudahan insya Allah. Terus kalau ini ujian-ujian atau perasaan kan kadang-kadang ada juga ya, dari non muslim kemudian dari muslim kan ada perasaan apa ya, kadang-kadang ada perasaan berat, ada perasaan pengen pulang lagi ke apa. iya mungkin, atau godaan itu, atau kadang-kadang mungkin perasaan penyesuaian diri. Kalau Khalifah mengalami kayak gitu nggak? Mengalami Itu yang saya alami itu Ustaz, ketika saya ingin bersyahadat itu. Karena apa?